Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Mutifatullah dengan NIM 212410102016. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang CRUD operation pada PostgreSQL menggunakan ASP.NET yang pastinya menggunakan C Sharp. Nah, jadi di sini saya sudah membuat beberapa eh, tabel atau beberapa yaitu adalah insert, yaitu adalah create, read, update, dan delete. Jadi di sini saya mengikuti dari website ini. Yang pertama adalah membuat untuk filenya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat filenya di sini kita buat saja new project ya. Dan di sini kita cari saja yaitu adalah jadi saya di sini menggunakan ASP.NET Web Front Site. Nah, di sini tinggal masuk saja lalu tinggal create. Nah, di dalam project-nya apabila sudah dibuat, eee, ini ada website 5 untuk nama dari project yang saya buat di kanan, lalu add, new item. Nah, di sini ada web form, jadi tambahkan web form di dalamnya. Nah, setelah itu jika sudah membuat untuk web form barunya, kita langsung saja untuk membuka. Yang pertama saya konekkan dulu ini menggunakan npg SQL. Jadi install terlebih dahulu npg SQL-nya. Di sini caranya yaitu adalah manage NuGet package. Nah, setelah itu untuk browser cari yaitu adalah npg SQL. Nah, ini lalu tinggal install. Di sini ada pilihan untuk di sini saya memilih untuk 41.7, meskipun di sini ada yang lebih baru. Saya di sini memilih untuk 4.1.7. Nah, jika sudah membuat untuk tampilan dari website yang akan diinteraksi. Nah, di sini ada beberapa cara. Pertama saya menjelaskan untuk create atau inserting ini. Jadi untuk inserting sendiri saya menambahkan bootstrap, tooling bootstrap di sini. Nah, lalu di dalamnya di dalam body di sini saya membuat form ya, ada ID-nya form 1 dengan runat server. Runat server ini untuk fungsinya untuk menyambungkan dengan uh, insert CSS-nya, untuk menyambungkan CS-nya. Lalu di dalamnya ada nama atau judulnya, lalu ada judul untuk text box-nya. Nah, di sini pada setiap text box gunakan runat server agar bisa diakses juga pada CS-nya. Nah, setelah itu pada employee name juga sama menggunakan text box juga yang disambungkan menggunakan runat server. Lalu pada eh, ID di sini saya tambahkan ID nantinya untuk gunakan pada update. Nah, ini ada button, untuk button di sini dia ada button klik dan button untuk update dan untuk inserting. Jadi apabila untuk desainnya seperti ini, bisa dibuka pada desain sini ataupun dilihat langsung pada website. Jadi ini adalah untuk inserting atau insertion. Jadi saya akan menjelaskan untuk dalamnya. Nah, di sini untuk code-nya yang pertama tulis terlebih dahulu untuk using npg SQL dan juga using sistem data. Dan juga bisa menggunakan sistem configuration. Jadi untuk mengkoneksinya sebenarnya ada dua cara. Ada cara yang menggunakan concerted string ini, dan ada juga yang menggunakan langsung pada using. Jadi apabila menggunakan concerted connection, concerted string,
di sini harus, mengkonekkan terlebih dahulu, yaitu adalah membuat nama akun STR atau, bebas bentuk namanya sebenarnya. Ini, di sini ada connection string, jadi di sini membuat namanya lalu connection string. Tapi di sini saya menggunakan, langsung pada using, NPK SQL connection-nya. Jadi saya menambahkan untuk alamat dari, PG admin saya, yaitu adalah host, localhost, username, password, dan database. Langsung pada, kolom di sini. Nah, setelah itu connection, jadi untuk nama yang ini di connection open, jadi kita koneksikan terlebih dahulu, kita sambungkan. Nah, lalu, buat request baru untuk CMD, saya beri nama CMD. Nah, untuk CMD ini kita koneksikan lagi pada connection untuk NPQL connection-nya. Nah, setelah itu, eee, saya bisa memberikan, insert atau memberikan, perintah. Jadi perintah ini sama seperti kita membuat pada PG admin. Jadi untuk PG admin ini sama caranya dengan, C# ini. Dan kebetulan saya telah memasukkan beberapa nilai pada PG admin. Jadi saya di sini menggunakan, database pekerjaannya, lalu di dalamnya ada person untuk tabelnya, dan kebetulan saya sudah memasukkan beberapa data di sini. Jadi sebelum, menggunakan atau membuat, web ini, kita harus membuat terlebih dahulu untuk PG adminnya. Jadi kita harus membuat, tabel dan juga database-nya juga harus dibuat, agar kita bisa mengaksesnya. Nah, setelah itu ada command type-nya kita setting untuk teks. Nah, di sini, tuliskan dengan teks. Jadi untuk yang pertama saya memasukkan insert into person. Kemudian fname ke value-nya. Untuk value-nya kita menggunakan, add fname ke add gunakan add ini agar bisa disambungkan di sini. Nah, setelah itu ada parameter add untuk menambahkan nilainya. Nah, di sini ada add fname. Untuk add fname, sini masukkan untuk nama dari, text box atau ID dari text box yang dibuat. Jadi di sini ID-nya ada teks fname dan txt mlname. Nah, lalu di sini ada teks, jadi ini menandakan dia adalah sebuah teks. Nah, ini adalah CMD execute non query. Jadi untuk execute non query ini hanya bisa digunakan untuk, add ini, tapi tidak bisa digunakan untuk selection seperti, menampilkan dia tidak menggunakan execute non query. Ada dispose, setelah dispose, kita tutup untuk koneksi dari, MPG SQL. Nah, jika sudah, ini mungkin saya hapus terlebih dahulu. Apabila sudah, saya menambahkan di sini untuk dari website yang tadi ditambahkan, eee, teks mname text, string kosong. Ya nanti agar saat di-submit dia menghilang untuk teksnya agar lebih, realistis. Lalu yang terakhir saya set, untuk datanya, data has been saved. Jadi untuk contohnya penggunaannya seperti ini. Ini ada employee first name, saya masukkan nama baru, mungkin nama saya sendiri, Ihan seperti ini. Lalu yang ini hanya digunakan untuk update, untuk ID, saya akan insert. Nah, apabila sudah, di sini, muncul tulisan data has been saved. Kita bisa cek untuk di bagian admin-nya, saya refresh terlebih dahulu, lalu kita tampilkan untuk tabelnya. Nah, di sini untuk ID nomor 5 dia sudah ditambahkan, dengan nama saya yang telah saya masukkan pada text box tadi. Lalu yang selanjutnya ada update. Nah, untuk update sendiri, di sini
saya juga telah menambahkan tombolnya di dekat tombol insertion ya. Di button update. Di sini di ID button update. Lalu untuk on kliknya button updation klik. Nah, di sini juga sudah dibuat button updation klik. Nah, di dalamnya hampir sama dengan yang atas. Bedanya di sini kita menggunakan komennya yaitu adalah update person set fname, llname, di mana dia ini mencari untuk baris keberapa dengan acuan ID. Di sini saya menggunakan orang ID sama dengan ID. Jadi sini adalah nama dari orang ID. Nah, setelah itu kita comment text juga sama teks. Dari sini kita tambahkan untuk ID-nya kita masukkan, jadi harus di-convert to integer 32. Apabila tidak di-convert menjadi sebuah int, dia tidak terbaca, jadi dia akan memunculkan error. Dan fname, lname juga. Nah, ini juga menggunakan execute non-query karena tidak menselect atau tidak memilih untuk menampilkan dan close. Dan bawahnya juga sama. Yang terakhir ada data has been update. Contoh saya ingin mengupdate untuk nomor ID nomor 5 yaitu adalah nama saya sendiri. Saya buka lagi. Ini namanya saya ganti mungkin jadi Wood dan Batu. Dan di sini kita bisa update. Tadi menambahkan untuk ID nomor 5 update. Data has been update. Jika kita cek lagi di sini pada tabelnya sudah terupdate. Mungkin untuk ID nomor 5 sudah berganti menurut apa yang telah saya masukkan pada text box ini tadi. Nah, selanjutnya adalah display. Nah, di display ini saya juga telah memasukkan bootstrap. Di dalamnya ada judul dan ada sebuah tombol yang telah disambungkan dengan Runat server. Lalu ada on click-nya di sini saya menggunakan button display.click. Nah, lalu untuk di sini ditambahkan juga untuk grid view. Grid view ini nanti fungsinya untuk menambahkan sebuah tabel atau memunculkan sebuah tabel nanti. Untuk contoh seperti ini, jadi ada kolom-kolomnya. Kolom ini menurut bagi admin atau nilai pada bagi admin kita database-nya. Jadi saya akan langsung saja untuk mempraktekannya. Jadi untuk selection kita kan, nah ini dia akan menampilkan nilai-nilai yang ada pada bagi admin. Jadi untuk banyaknya kolom dia mengikuti dari sana. Ini sudah benar, bisa dilihat dari bagi admin sudah sama. Jadi yang di display CS dia tidak menggunakan execute non-query karena dia menampilkan select-nya. Dan di sini ada dispose dan close. Untuk bawahnya ada grid view, untuk data pane dia menampilkan atau mengikat untuk data source ini. Yang data source tadi diambil dari DT, adalah data tabelnya. Dan data tabel tadi dimasukkan dengan DA. DA ini adalah NPGSQL data adapter yang mempunyai parameter CMD yang diambil lagi dari atas yang memiliki comment text yaitu select from person. Jadi mengambil dari tabelnya tadi lalu disambungkan dan ditampilkan. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk delete. Nah, untuk delete di sini saya juga sama memberikan bootstrap. Lalu untuk dalamnya ada form 1 dan server. Ini ada button untuk men-select atau menampilkan tabelnya sebelum kita hapus. Jadi
tampilkan agar kita bisa memilih mana yang akan kita hapus. Di dapet display dan juga ini ada tabelnya juga. Nah, setelah itu baru ditampilkan untuk kolom menghapusnya. Jadi untuk tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi langsung saja saya mencoba hapus. Saya select lagi. Saya ingin menghapus ID nomor 3, delete. Jadi data telah dihapus. Jadi saya akan mencoba untuk sekali lagi dan ID ketiga sudah berhasil dihapus. Dan untuk codingannya tadi ini select from person ini untuk menampilkan tadi. Dan yang atasnya ini adalah penghapusan untuk komen penghapus. Jadi ada delete from person di mana orang ID. Jadi dia mengacu pada orang ID atau ID dari kolom tersebut. Jadi di sini juga bisa menggunakan execute non query lalu close. Jadi untuk pembahasan kali ini hanya sampai delete. Mungkin sekian untuk video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya dan mungkin ada beberapa pengucapan saya yang salah atau mungkin penjelasan saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.